Ini ada pemberitaan lagi ya, dan bahkan menteri dari Pak Prabowo Subianto yang menurut saya kinerjanya cukup mentereng ya, dari Nusron Wahid ya, dari Golkar. Dan bahkan ketika pagar laut pada saat lalu viral dan rame di media sosial, dan bahkan juga Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid itu bahkan juga tidak tahu menahu setidaknya terkait kasus pagar laut, penerbitan SHGB dan lain sebagainya. Dan akhirnya pun Nusron Wahid pun turun tangan dan membongkar semuanya. Dan bahkan pada saat lalu juga setidaknya sudah membatalkan ya SHGB ya, ratusan bahkan dibatalkan. Dan ini lagi bahkan menemukan yaitu sertifikat pagar laut di Bekasi mencapai 581 hektar. Bahkan Nusron Wahid di sini menyebut ini permainan gila, ini permainan dahsyat dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita lihat di kepemimpinan Pak Prabowo Gibran itu ya baru 3 bulan saja berjalan, tetapi penemuan yang menurut saya permainan yang luar biasa ini justru ditemukan saat Pak Prabowo Gibran menjabat di 3 bulan. Berarti kan patut dipertanyakan, yaitu kepemimpinan siapa sebelum Pak Prabowo Gibran ini. Wah, apakah memang ada kong kali kong dan lain sebagainya? Ya, ini bahkan pada saat lalu ketika di pemerintahan Pak Jokowi ya, seharusnya kalau Pak Jokowi seringkali blusukan dimanapun tempatnya, seharusnya bisa mengetahui lah, apalagi juga BIN, Badan Intelijen Negara, bahkan juga setiap hari konon katanya Pak Jokowi itu sarapan dari Badan Intelijen dan lain sebagainya. Tetapi kenapa hal ini bisa lolos begitu saja? Nah, sangat lucu sekali. Apakah Badan Intelijen itu ya untuk memata-matai setidaknya lawan-lawan politik? Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya Badan Intelijen itu ya untuk seperti ini. Nah, sangat lucu sekali, sangat ironi sekali. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu Pak Jokowi itu sarapan setiap hari dari Badan Intelijen Negara. Nah, kalau kita lihat dari kompas.com ya, sertifikat pagar laut Bekasi capai 581 hektar. Nusron Wahid gila permainan dahsyat. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira seperti apa beritanya ya. Dari kompas.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid terkejut mengetahui pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi sudah bersertifikat seluas lebih dari 581 hektar. Hal ini disampaikan Nusron ketika berbincang dengan seseorang di atas perahu setelah mendatangi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya pada 4 Februari. Mulanya, seseorang yang tak diketahui identitasnya itu duduk di samping Nusron. Ia melempar pertanyaan perihal akal-akalan pejabat yang menerbitkan sertifikat di Laut Bekasi. Ini bisa dikatakan akalnya selaut, kata pria berbaju batik coklat itu kepada Nusron. Mendengar hal itu, Nusron mengamini bahwa tindakan pejabat penerbitan sertifikat laut adanya adalah hal licik. Bahkan Nusron menyebut penerbitan sertifikat laut itu sebagai tindakan gila. Wow, akalnya selaut, gila permainan dasar, ungkap Nusron. Politikus Partai Golkar itu mengaku selama hidupnya belum pernah mengurus sertifikat lahan atau bangunan sendiri. Ya, seperti itulah. Bahkan ia terkejut dengan adanya penerbitan sertifikat laut yang mencapai 581 hektar. Wow, ini juga sangat mengejutkan sekali. Ya, semoga sajalah diproses sampai ke akar-akarnya ya pagar laut. Kalau kita lihat dari putusan MK 2010 yang lalu sudah jelas lah, laut itu tidak bisa dipagari, tidak boleh dimiliki oleh swasta, dan juga tidak boleh dimiliki oleh perusahaan dan lain sebagainya lah. Intinya laut itu bebas, bisa dimiliki semua orang, semua bisa mencari nafkah di situ. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan dikomentari oleh Brian Hajar, Pak, ente bilang gitu, apa emang bener-bener nggak tahu permainan tingkat atas Pak Nus? Wah, Menteri AHY ngapain aja kemarin? Di Polda Jabar AHY janji sikat mafia tanah, tidak tajam ke bawah. Iya, padahal pada saat lalu juga akan sikat mafia tanah ya, pada saat menjadi Menteri ATR BPN. Masa sih urusan seperti ini tidak tahu menahu ya. Pak Nusron nguji nyali nih, termasuk nguji nyali Pak Presiden. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Lanjutkan Pak, semangat. Nusron Wahid semoga selalu sehat dan waras. Mas, dahsyat sekali perlakuan Anda terhadap bangsa ini. Jika benar Anda terlibat melakukannya, maka Mas sangat berdosa dan pasti kelak waktu seperti itu selesaikan sampai tuntas, bantu negara ini untuk menjadi negara adil dan beradab. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Jokowi disebut siap datang beri klarifikasi ke KPK hingga hadir ke pengadilan soal PSN PIK 2 ya.
Ya, apakah benar ya? Ini dari Kompas TV ya. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mengatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi siap memberikan klarifikasi kepada KPK maupun di pengadilan perihal dugaan korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2. Hal tersebut disampaikan Immanuel dalam program Satu Meja The Forum dengan tema buntut kasus pagar laut di Kompas TV pada 5 Februari. Pengadilan, emang kita harus khawatir dengan pengadilan, harus alergi. Ya, nggak apa-apa kalau juga dipanggil KPK akan datang. Dan itu hal yang terhormat, cara adab berdemokrasi. Forum tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan, ucap Immanuel. Immanuel meyakini Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus sebagaimana laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2011-2015 Abraham Samad. Saya punya keyakinan lah Pak Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Dia ingin bangsa ini maju ke depan, kata Immanuel Ebenezer. Ya, pada saat lalu memang Abraham Samad juga kembali membuat kejutan ya, dan bahkan juga melaporkan dugaan korupsi di PSN PIK 2 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, seolah-olah AHY itu juga menyindir setidaknya proyek bandara. Penumpangnya sedikit, akhirnya banyak yang rugi. AHY singgung pembangunan bandara yang tidak optimal. Nah, apakah ini juga menyindir terkait bandara di IKN ya? Konon katanya sih VVIP, dan pada saat lalu Pak Jokowi menekankan ya, kalau misalkan bandara tersebut bisa dibuka untuk umum, dikomersialkan, setahunnya bisa sampai ratusan ribu dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lalu juga ada pemberitaan bandara VVIP itu banjir lumpur. Wah, apakah itu juga proyek yang disinggung oleh AHY? Dan bahkan juga sepi peminat. Ya, kita tidak tahu apakah ini juga menyindir setidaknya proyek PSN. Ya, kita juga tidak tahu ya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengungkapkan sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Prabowo. Ini disampaikan dalam acara peluncuran buku berjudul Mewujudkan Asta Cita Prabowo dan Diskusi 100 Hari Kabinet 100 Menteri yang digelar oleh KAHMI. Menurut AHY, permasalahan atau tantangan infrastruktur selama ini ada di perencanaan yang tidak terintegrasi dengan baik. Kita harus jujur mengatakan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah terbangun, sudah jadi, tapi tidak optimal, kata AHY di Grand Sahid pada 31 Januari. Wah, apakah ini juga menyindir ya? Dia menjelaskan dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas juga harus direncanakan agar infrastrukturnya terintegrasi. Dia pun menyinggung pembangunan bandara di suatu daerah yang menjadi tidak optimal ketika sudah jadi. Misalnya di suatu daerah karena bandara yang ada sudah tidak mencukupi, tetapi jangan sampai bandaranya jadi, konektivitas tidak diperhatikan dengan baik ataupun tidak direncanakan sejak awal. Begitu jadi tidak optimal ya, akhirnya juga rugi sendiri ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Yang jelas ini temuan dari Pak Nusron Wahid sangat wow sekali ya, ada permainan dahsyat dan luar biasa.